Sudarso, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan tentunya pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 12 DPR RI memastikan pasokan bahan bakar minyak di Bali telah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama libur Lebaran. Menjelang libur panjang Idul Fitri, Komisi 12 DPR RI memastikan pasokan bahan bakar minyak dalam kondisi aman, terutama di daerah yang berpotensi mengalami lonjakan wisatawan dan pemudik, salah satunya Pulau Bali. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menyampaikan, pasokan BBM di Bali telah dipastikan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama libur Lebaran. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadi kelangkaan BBM saat perjalanan mudik atau berwisata ke Bali. Bambang menegaskan seluruh BBM yang dipasarkan oleh Pertamina telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Ditjen Migas. Berbagai uji kualitas telah dilakukan oleh lembaga terkait untuk memastikan BBM yang dijual di SPBU aman dan sesuai standar. Secara nasional itu kita akan libur panjang dan sesuai prediksi bahwa nanti akan terjadi lonjakan wisatawan yang luar biasa, dan tentunya ini harus menjadi perhatian kita bahwa Bali merupakan daerah tujuan wisata nasional, harus siap untuk di dalam bagaimana menerima dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan wisatawan. Kami juga memastikan bahwa persoalan kualitas jangan menjadi kekhawatiran. Ya, jadi problem-problem misalkan ada isu tentang ada blending dan sebagainya, itu mungkin kejadian-kejadian yang terjadi pada periode-periode yang lampau, dan pada hari ini kita pastikan bahwa sudah kita uji semua ya lewat Lemigas dan juga beberapa lembaga survei lainnya. Bambang meminta PT Pertamina Patraniaga untuk tetap siaga dalam menjaga kelancaran distribusi BBM di seluruh daerah dan meningkatkan standar pelayanan di SPBU. Dari Provinsi Bali, Akbar Prayoga, TVR Parlemen melaporkan. Dari Komisi 13 kita beralih ke Komisi 5 DPR RI yang menegaskan aspek krusial yang harus diperhatikan jelang mudik Lebaran 2025 adalah kondisi jalan tol, kesiapan sarana dan juga prasarana dan juga mekanisme pengaturan lalu lintas termasuk penerapan kontraflow oleh kepolisian. Dalam kunjungan kerja bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Korlantas Polri, Komisi 5 mengecek langsung kesiapan sarana dan prasarana di lapangan, terutama di ruas tol Cikampek, yang menjadi salah satu titik kepadatan utama saat libur Lebaran. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menyatakan, aspek krusial yang harus diperhatikan adalah kondisi jalan tol, kesiapan sarana dan prasarana, dan mekanisme pengaturan lalu lintas, termasuk penerapan kontraflow oleh kepolisian. Selain itu, masalah teknis di lapangan seperti layanan bagi kendaraan yang kehabisan bahan bakar atau saldo kartu tol yang habis juga harus diperhatikan. Di pemerintah ini, baik dari Kementerian Perhubungan, dari Kementerian PU dan Korlantas Polri tadi semua sudah memaparkan semua dalam keadaan siap. Ya, memang ada beberapa hal yang menjadi titik perhatian kami ya. Pertama soal kondisi jalan tol. Kemudian sarana prasarana yang ada di jalan tol. Baik minyak yang mobile nanti misalnya kalau orang habis minyak persiapannya seperti apa. Kemudian bagaimana kalau misalnya saldo di kartu tolnya habis ya. Itu semua yang kita bicarakan sampai hal-hal yang detail. Kemudian juga kontraflow. Bagaimana menangani kontraflow yang dilakukan dari kepolisian, semua tadi dibahas secara detail. Selain memastikan kelancaran lalu lintas, Komisi 5 DPR RI menekankan pentingnya menekan angka kecelakaan selama arus mudik. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pemeriksaan kesehatan wajib bagi para sopir angkutan umum. Dari Jawa Barat, Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan. 11 DPR RI menilai implementasi Kortex berkaitan dengan anjloknya penerimaan pajak di awal tahun ini. Dan kami akan hadirkan informasinya tentunya usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, balik kursi,
Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Anggota Komisi 11 DPR RI menilai sejak diluncurkan di awal tahun, Cortex masih mengalami banyak permasalahan sehingga wajib pajak kesulitan menyetor pajak melalui sistem ini yang berimbas terhadap penerimaan pajak di awal tahun. Menteri Keuangan melaporkan penerimaan pajak 187,8 triliun rupiah per Februari 2025. Turun 30,2% secara tahunan dibanding realisasi pajak Februari 2024 sebesar 269,02 triliun rupiah. Anggota Komisi 11 DPR RI Wi Hadi Wianto mengungkapkan, implementasi Cortex berkaitan dengan anjloknya penerimaan pajak di awal tahun ini. Sejak diterapkan per 1 Januari 2025, Cortex masih mengalami banyak permasalahan. Hal ini disinyalir membuat wajib pajak kesulitan menyetor pajak melalui sistem Cortex. Namun hal ini bukan berarti bahwa karena perekonomian Indonesia yang memburuk atau sistem perekonomiannya, tetapi ini salah satunya kalau kita bicara penerimaan, memang bulan Januari itu adalah awal daripada dimulainya program DJP terkait dengan Cortex. Nah ini memang banyak masalah. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Didik Haryadi menilai turunnya penerimaan pajak tidak semata-mata disebabkan oleh Cortex, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lain dalam perekonomian. Menurutnya, Cortex hanyalah sistem pencatatan pajak yang terintegrasi dan tidak langsung berdampak pada pendapatan negara. Cortex ini kan tidak secara langsung berimpact terhadap pendapatan negara. Cortex ini adalah sebuah sistem dan mekanisme bagaimana pencatatan terus kemudian pendapatan itu tercatat secara integrasi. Kalau kaitan pendapatan negara ya tidak semata-mata disebabkan karena kesalahan dari Cortex ini. Karena memang kita juga sudah bersepakat ketika Cortex ini masih ada kendala, kita masih bisa memakai software yang lama. Dari Jawa Tengah, Alfat Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI berpendapat fenomena kabur aja dulu perlu disikapi secara positif dengan menunjukkan bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki keterampilan, keahlian, dan juga jaringan internasional yang baik. Menanggapi fenomena #kabur aja dulu di media sosial, anggota Komisi 9 DPR RI ingatkan generasi muda dan pekerja migran Indonesia untuk memberi citra baik bagi bangsa dan negara. Ashabul Kahfi berpendapat, fenomena kabur aja dulu perlu disikapi secara positif, yang menunjukkan bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki keterampilan, keahlian, dan jaringan internasional yang baik. Hal tersebut sekaligus menepis isu negatif tentang minimnya keterampilan para tenaga kerja migran Indonesia dan membuktikan Indonesia memiliki sumber daya manusia profesional di luar negeri. Tidak hanya itu, pekerja migran memiliki kontribusi besar, yakni penerimaan remitansi yang kontribusinya hampir 10% dari total devisa negara. Dari kalau saya sih positif aja gitu kan. Artinya jangan disikapi secara negatif gitu kan. Bahkan malah dengan banyak kita mendorong pekerja yang memiliki SDM yang baik, itu kan sekaligus juga akan menghilangkan citra negatif Indonesia yang selama ini PMI-nya itu lebih didominasi oleh
pekerja-pekerja yang memiliki skill yang rendah. Lebih lanjut, Ashabul Kahfi mendukung pernyataan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, yang menilai pekerja migran Indonesia memiliki keahlian profesional di bidang medis, manufaktur, dan pertanian. Menurut ahli, fenomena kabur aja dulu dianggap sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Indonesia terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan keadilan di dalam negeri. Sehingga diharapkan, melalui fenomena ini, pemerintah dapat lebih memperhatikan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 12 DPR RI mendorong PT Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM di wilayah Jawa Barat terpenuhi dengan meningkatkan stok BBM. Konsumsi BBM jenis gasolin seperti Pertamax dan Pertalite diprediksi meningkat hingga 19% dari konsumsi nasional pada 1 minggu sebelum Lebaran. Untuk itu, Komisi 12 DPR RI mendorong PT Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM di wilayah Jawa Barat terpenuhi dengan meningkatkan stok BBM. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, saat arus mudik, sekitar 3,2 juta kendaraan diperkirakan melintasi wilayah Cikampek menuju berbagai daerah di Pulau Jawa. Untuk itu, Terminal Bahan Bakar Minyak atau TBBM Cikampek berperan penting mendistribusikan BBM di seluruh wilayah Jawa Barat, utamanya di wilayah yang ramai arus mudik. Kita memastikan bahwa ketersediaan BBM tersedia secara volume dan secara kualitas, termasuk menyangkut tentang isu-isu yang berkembang bahwa BBM yang sampai di masyarakat itu secara kualitas terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ada yang istilahnya beli Pertamax rasa Pertalite dan sebagainya, tapi dipastikan tadi tidak. Anggota Komisi 12 DPR RI Syarif Fasya memastikan, Pertamina Patraniaga juga telah menambah stok LPG selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun, Pertamina harus lebih ketat pada proses penyaluran LPG 3 kg agar program subsidi LPG pemerintah tepat sasaran. Kita pastikan bahwa gas 3 kilo ini tidak akan kekurangan untuk distribusinya, cuma bagaimana memilah-milah masyarakat yang berhak mendapatkan gas subsidi 3 kilo dengan yang tidak berhak. Karena dengan sistem KTP saat ini, maka semua masyarakat itu bisa mendapatkan gas 3 kilo. Ke depan nanti pelan-pelan kita benahin ini. Dari Cikampek, Zia Ulbar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI bersama Kemenak telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji turun dibanding tahun lalu. Di sisi lain, kuota haji reguler pada tahun ini ditetapkan lebih dari 200.000 orang. Seperti apa persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, pemirsa? Simak informasi selengkapnya tentunya sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. Bulan puasa adalah bulan yang penuh kebaikan, di mana setiap perbuatan kita dapat menjadi ladang pahala. Saatnya memperbanyak amal serta menebarkan kebaikan. Semoga setiap doa yang kita panjatkan di bulan mulia ini dipenuhi keberkahan. Mari jadikan Ramadan sebagai waktu untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sebagai media informasi, maka semangat kami pun tak pernah surut untuk menyajikan program dan informasi kepada masyarakat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa like and subscribe TVR Parlemen.
Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI menilai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 harus terus ditingkatkan, mengingat pemberangkatan jemaah haji akan mulai dilaksanakan pada bulan Mei. Persiapan dari daerah asal jemaah hingga setibanya di Arab Saudi harus dilakukan secara cermat dan juga presisi. Simak informasi mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Memasuki musim ibadah haji 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi, DPR dan pemerintah terus melakukan berbagai persiapan baik dari sisi regulasi maupun kesiapan infrastruktur demi memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji asal Indonesia. Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia tahun ini pun mengalami beberapa penyesuaian, mulai dari biaya perjalanan hingga kuota calon jamaah. Komisi 8 DPR RI bersama Kemenak telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji turun daripada tahun lalu, yakni sebesar Rp89,41 juta untuk jemaah reguler, lebih rendah dibandingkan dengan BPIH 2024, yaitu Rp93,4 juta. Alhasil, biaya yang perlu dikeluarkan oleh jemaah haji reguler tahun 2025 adalah Rp55,43 juta, lebih rendah dari tahun 2024 yang sebesar Rp56,4 juta. Untuk sisanya, yaitu sebesar Rp33,98 juta akan dibayarkan menggunakan nilai manfaat dari BPKH. Di sisi lain, kuota haji reguler pada tahun ini ditetapkan sebanyak 203.320 orang. Kuota tersebut terbagi menjadi beberapa kelompok, meliputi kuota jamaah haji reguler tahun berjalan yang mencapai 190.897 orang, kuota prioritas jamaah lansia sebanyak 10.166 orang, kuota pembimbing sejumlah 685 orang, serta kuota petugas haji daerah yang dialokasikan untuk 1.527 orang. Tadi kita sudah melaporkan ke Presiden dan beliau menyambut baik apa yang kita lakukan, bahwa ketelitian dan kecermatan para anggota Panja di Komisi 8, beliau memberikan apresiasi. Tahun ini kita bisa menghemat sekitar Rp870 miliar dari sisi pengurangan yang 4.160 itu. Komisi 8 DPR RI menilai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 harus terus ditingkatkan, mengingat pemberangkatan jemaah haji akan mulai dilaksanakan pada bulan Mei. Persiapan dari daerah asal jemaah hingga setibanya di Arab Saudi harus dilakukan secara cermat dan presisi. Permasalahan administrasi juga perlu diperhatikan dengan memperhatikan visa haji hingga pelunasan BPIH, sehingga diharapkan pelaksanaan ibadah haji Indonesia pada tahun 2025 akan lebih baik dan mendapatkan fasilitas dan pelayanan ibadah haji yang lebih baik dari sebelumnya. Pembentukan Badan Penyelenggara Haji merupakan komitmen dari pemerintahan Presiden Prabowo untuk mewujudkan pengelolaan haji yang aman, transparan, dan nyaman bagi jemaah. Menurutnya, kesiapan struktur badan haji yang profesional dari pusat hingga daerah akan memberikan peningkatan kualitas serta kepastian perlindungan bagi jamaah dalam melaksanakan ibadah haji. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh perlu direvisi untuk menciptakan ekosistem haji yang lebih baik. Harus menyiapkan badan struktur haji yang benar-benar profesional, baik dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat. Karena kalau kita berkaitan kemarin dari 2025 ke bawah, itu kan penyelenggara haji adalah Dirjen Haji dari Kementerian Agama. Untuk 2026 Badan Haji sudah terbentuk. Tentunya Badan Haji betul-betul harus siap untuk melaksanakan estafet penyelenggaraan haji yang diambil oleh Badan Haji itu sendiri. Nah, tentu pemerintah Presiden berharap dengan dibentuknya Badan Haji akan lebih profesional menyelenggarakan penyelenggaraan haji kepada para jamaah haji. DPR mendesak pemerintah menjalankan komitmen pelayanan terbaik dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025.
Komisi 8 juga meminta pemerintah menjalankan seluruh proses rangkaian perjalanan ibadah haji secara profesional dan bebas dari praktik menyimpang, sehingga diharapkan seluruh upaya yang dilakukan memenuhi ekspektasi masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik sesuai amanat konstitusi. Pemirsa, di era kini literasi keuangan semakin mudah kita temukan. Generasi muda sudah mulai melek berinvestasi. Slogan, biarkan uang yang bekerja untuk kita, seakan menjadi tren mengajak tiap orang untuk mulai berinvestasi. Jika kita tidak bijak berinvestasi, bukannya untung, bisa-bisa malah buntung atau mengalami kerugian. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana. Tentunya setelah jeda yang satu ini akan ada beberapa tips untuk membantu pemirsa berinvestasi dengan tepat. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Tetap kahiji, rukun sakabena, gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, berinvestasi pasti memiliki risiko. Oleh karena itu penting bagi kita memahami toleransi risiko diri sejauh mana kita selaku investor bersedia menerima fluktuasi nilai dari investasi. Jenis investasi sangat beragam kalau dari bentuknya pemirsa. Ada investasi aktiva real atau yang terlihat seperti tanah dan juga properti. Ada juga investasi aktiva finansial seperti saham, reksadana, obligasi dan juga deposito. Dan langsung saja mari kita saksikan tayangan bijak berinvestasi capai financial freedom pada segmen Intips, informasi dan tips. Berikut ini. Pemirsa, di era kini literasi keuangan semakin mudah kita temukan. Generasi muda sudah mulai melek berinvestasi. Bahkan perencanaan keuangannya sudah sampai di tahap menentukan usia untuk mencapai financial freedom. Slogan biarkan uang yang bekerja untuk kita seakan menjadi tren, mengajak tiap orang untuk mulai berinvestasi tak mau ketinggalan. Tapi tahu dong ya, kalau nggak bijak berinvestasi, bukannya untung, malah buntung nih pemirsa. Nah, ini ada beberapa tips untuk membantu pemirsa berinvestasi dengan tepat. Kenali skala resiko. Berinvestasi tentu punya resiko pemirsa. Oleh karena itu, kita harus memahami toleransi resiko diri kita. Sejauh mana kita selaku investor bersedia menerima fluktuasi nilai dari investasi. Tiap individu tentu memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda terhadap resiko investasi. Beberapa investor mungkin merasa nyaman dengan resiko yang lebih tinggi untuk mencapai potensi keuntungan yang lebih besar. Sementara yang lain mungkin lebih memilih investasi yang lebih stabil meskipun potensi keuntungannya lebih rendah. Setiap jenis investasi memiliki skala risiko yang berbeda.
So, pilih jenis investasi dengan skala resiko yang sesuai dengan tingkat toleransi kamu ya. Pahami jenis investasi. Setelah mengetahui skala resiko kamu, saatnya memilih jenis investasi yang sesuai. Jenis investasi beragam. Kalau dari bentuknya, ada investasi aktiva real atau yang terlihat seperti tanah, properti, emas, dan logam mulia. Ada juga investasi aktiva finansial, seperti saham, reksadana, obligasi, dan deposito. Investasi ini sedang banyak digandrungi di era kini. Cryptocurrency, P2P lending, dan forex juga termasuk investasi. Wah, banyak ya. Itu kenapa penting untuk memahami karakteristik, resiko, dan potensi pengembalian setiap jenis investasi. Memilih 2 atau lebih jenis investasi juga bisa membantu kamu mengelola resiko loh. Tentukan tujuan investasi. Tujuan yang jelas membantu kita konsisten berinvestasi. Tujuan investasi juga berkaitan dengan jangka waktu investasi. Bisa untuk jangka panjang, seperti persiapan dana pensiun, jangka menengah untuk biaya pendidikan, atau jika tujuan investasi kamu hanya untuk berlibur, berarti kamu berinvestasi jangka pendek. Menggunakan uang dingin. Jangan berinvestasi menggunakan dana yang akan kamu pakai untuk kebutuhan sehari-hari kamu ya pemirsa. Kamu bisa gunakan dana lebih yang hanya akan berdiam di rekening kamu, atau dana yang memang khusus kamu sisihkan untuk berinvestasi. Mencari banyak informasi. Dengan mencari banyak informasi, berdiskusi dengan investor lain juga akan membantu dalam memperbarui pengetahuan finansial kita. Berkonsultasi dengan konsultan keuangan untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan situasi keuangan kita juga tidak ada salahnya. Nah, itu tadi beberapa tips dalam berinvestasi yang bisa pemirsa terapkan. Yuk melek investasi sedari dini dan selamat berinvestasi dengan bijak. Dan pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini Selasa 18 Maret 2025. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan Direktur Utama PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero atau ID Food. Lalu pada pukul 1 siang nanti pemirsa akan ada rapat kerja Komisi 7 dengan Menteri UMKM Republik Indonesia dengan menghadirkan Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya Dede Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.